Punya budget 30 jutaan tapi nggak mau laptop gaming, daripada MacBook, mending ini deh, Lenovo Yoga Book 9i 2023. So mari kita bahas. Yap, ini adalah Lenovo Yoga Book 9i 2023, laptop yang saat pertama kali dikenalin sama Lenovo cukup banyak bikin orang lirik karena inovasinya agak nyentrik. Pakai dua layar yang layar keduanya dibekali kualitas panel yang sama bagusnya sama layar utamanya. OLED touchscreen 2,8K dan udah support 10 multi touch point. Dua layar loh ya, dual 2.8K. Ada gila-gilanya nih ya, Lenovo kasih dual screen high quality di satu laptop doang. Brightness-nya up to 400 nits, support display HDR True Black, Dolby Vision dengan 100% DCI-P3. Kualitas panel sendiri nggak usah ditanya lagi lah ya, luar biasa cakep. Yang mau gua share di sini adalah lebih ke experience penggunaan yang unik. Apalagi saat gua bawa nih laptop ke kafe-kafe ya buat sekedar kerja. Orang-orang tuh pada ngelirik gitu, kayak mereka nanya secara nggak langsung, laptop apaan sih dua layar gitu, tinggi banget kayak cita-cita gue? Ya begitulah ya intermezzonya. Nah, dua layar kayak gini dirancang Lenovo pun bukan tanpa tujuan dan persiapan ya. Tujuannya tuh udah matang. Intinya adalah menurut gua si Lenovo nih emang udah memperhatikan para pengguna laptop zaman now yang seringkali butuh layar kedua untuk nunjang kebutuhan mereka. Ya dari yang deket aja nih, editor kita gitu, Kazul. Itu nggak di rumah atau di kantor pasti tuh dia pakai yang namanya secondary display. Layar satu buat ngedit dan layar utama ya di laptop itu buat sekedar buka chat atau lihat referensi editan dan lain-lain. Sesuai yang gue bilang, Lenovo pun udah mempersiapkan skenario penggunaan layar ini sebaik mungkin yang mereka sebut multi mode plus, mulai dari mode scroll kayak gini yang memanjang ke bawah. Mode ini bisa kalian full pakai untuk satu penggunaan doang atau juga dibuat share kayak gini. Misal satu bagian atas buat conference call, ngedosen misalkan kan, atau ngisi materi online gitu, dan satunya buat nyatet-nyatet poin penting yang dibutuhin. Atau juga misal buat main game gitu ya, kayak Asphalt 9 kayak gini. Seru kan, yang satu buat map, yang satu emang buat main gamenya. Selain itu ada juga mode book atau dual portrait yang bisa bikin laptop jadi beneran kayak buku, atau sekedar kayak laptop biasa dengan keyboard virtual fisik kayak gini. Oh ya, hampir lupa nih, hinge laptop ini juga dirancang dengan desain yang bisa diputar sampai 360 derajat yang memungkinkan laptop ini bisa jadi semi tablet juga. Ditambah ini bukan hinge biasa ya, ada speaker 360 rotating soundbar tuningan Bowers & Wilkins yang udah dirancang dengan baik di laptop ini. Yang gua rasa feeling audionya kerasa bagus banget buat sekelas Ultrabook. Karakter suaranya berisi, balance, dan punya sound clarity yang jernih banget. Dan gua mau kasih tahu POV gua juga ya, ini adalah salah satu mode favorit saat gua pakai laptop. Nah, selain experience penggunaan yang nyaman, gue juga cukup dibuat nyaman sama yang namanya Intel Fusion, sebuah fitur sekaligus apps multi-platform yang fungsinya untuk nge-backup file-file dari handphone kalian, baik Android ataupun Apple. Dengan mudah banget, kalian tinggal download appsnya, terus scan QR code di laptopnya, dan tara, file yang ada di HP kalian bakal kebaca otomatis di Intel Fusion dan bisa dipindahin dengan mudah ke laptop ini. Nice. Laptop ini punya I/O port yang dikit banget, emang cuma ada 3, tapi ketiga ini udah Thunderbolt 4 yang udah support data transfer up to 40 Gbps plus support power delivery 3.0 dan DisplayPort 1.4. So menurut gua buat kebutuhan normal utamanya kerjaan udah oke lah nih laptop. Cuman kalau kurang ya siapin aja satu USB hub tambahan biar bisa nunjang beberapa peripheral yang masih pakai konektor USB Type A. Buat konektivitasnya udah Wi-Fi 6E 11AX 2x2
plus Bluetooth 5.1 yang gua rasa udah cukup untuk bisa menuhin kebutuhan gua as a content creation ya. Upload, download kerasa cepet dan udah stabil. Lebih lanjut, di paket pembelian kalian bakal dikasih aksesoris yang cukup banyak saat beli laptop ini ya. Pertama mulai dari magnetic Bluetooth keyboard yang bentuknya mini, yang buat gua dengan jari yang big size kayak gini jujur perlu adaptasi sedikit sih. Harus cepet diet sih kayak ini gue biar nyaman pakai keyboard yang mini-mini kayak gini. Selain itu ada stylus yang responsivitasnya udah top menurut gua. Mau gambar atau sekedar nulis-nulis doang udah nyaman kok. Ada juga magnetic folio stand yang fungsi utamanya buat maksimalin penggunaan laptop ini saat ada di mode scroll kayak gini. Itu tadi soal keunikan dan skenario penggunaan laptop ini ya. Kita beralih ke teknis spek CPU-nya, pakai Intel Core i7 1355U, konfigurasinya 2 P-core 8 E-core yang punya bus clock up to 5 GHz yang ternyata lumayan kenceng di kelasnya. Skor saya MSR 23-nya saat kita stress test nyentuh ke 7002 poin dengan deviasi performance saat stress test ada di nilai yang masih oke banget di 3%-an. Ya walaupun satu sisi suhunya mungkin agak menakutkan untuk beberapa orang ya. Sempat nyentuh 98 derajat Celcius kalau dari log HW info yang kita dapetin. Tapi buat pengguna normal gua pakai sedikit preview video ataupun main game Asphalt, CSGO, gua rasa suhunya masih di angka yang aman kok, no problem. Dan gini, ini kan laptop emang dari awal dirancang buat penggunaan kerja, productivity ya. CPU-nya juga U series yang emang fokusnya ke efisiensi daya. Jadi buat sekedar bisa ngegame aja dan nyaman itu jujur gua bersyukur banget. Ini gua coba tes pakai game yang emang langsung disupport dual screen mode Yoga Book 9i ini ya. Asphalt 9, buset. Experience penggunaannya kerasa mewah banget cuy. Gameplay di atas, terus di bawahnya ada mapsnya gitu kan. Ala-ala PC pakai dual monitor gitu loh. Jadi buat gaming skenario kalau ditanya bisa, cuma experience-nya nggak akan semaksimal main game di laptop gaming yang beneran udah dirancang buat kebutuhan para gamers. Buat baterainya, laptop dibekali baterai berkapasitas 80 Wh yang saat gua uji pakai PC Mark 10 Modern Office, nih laptop sanggup bertahan sampai coba tebak berapa? 7. Enggak, 10 jam. Wow. Embel-embel Intel Evo yang ada di bawah sini ternyata bukan sekedar gimmick doang. Jadi oke lah, udah ngelewatin salah satu standar minimum Intel Evo 2023. Lalu terakhir kita masuk ke kesimpulan, laptop buat siapa sih cocoknya? Terus apa beneran udah jadi produk yang sempurna? Pertama, laptop bakal cocok buat kalian yang emang lebih mentingin desain laptop yang berbeda, anti mainstream ketimbang performa powerful yang emang biasanya ada di laptop gaming di harga 30 jutaan plus atau di range harga laptop ini. Pokoknya segmen marketnya ke sana. Siapa aja sih biasanya? Nah biasanya sepengalaman gue ya, senior manajer di perusahaan atau CEO muda atau content creator yang mungkin kayak kita nih, yang sering pitching ke klien buat project ataupun buat sekedar kerjaan, liatin deck dan lain-lain. Laptop ini bakal cocok banget, no debat. Form factor dual screen gini dengan multi mode plus yang terbilang udah cukup matang, gua rasa jadi poin paling menarik di laptop ini. Kedua, kalau dibilang sempurna sih tentu belum ya. Masih ada beberapa hal yang mesti dipertimbangin juga saat kalian beli laptop ini. Kayak ini nih, aksesoris yang cukup banyak dan gak dijadiin satu paket tuh kayak bikin gua sendiri ngerasa agak ribet gitu loh saat pakai nih laptop dan bawa laptop untuk ke cafe ataupun sekedar kerja ataupun sekedar meeting. Meskipun ya positifnya bikin laptop lebih fleksibel dalam mode penggunaannya. Ini jujur dilema sih, tapi menurut kalian gimana? Ini ngeribetin atau justru nggak masalah, yang penting produknya oke gitu kan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan untuk harga, Lenovo Yoga Book 9i ini dijual dengan harga mulai dari 34 jutaan rupiah. Terakhir gua cek di Tokopedia. Dan kalau lu merupakan orang yang gua sebutin tadi yang cocok dengan laptop ini dan mau beralih dari platform MacBook misalkan ke Windows, gua rasa ya ini oke juga kok, apalagi dengan urusan after sales yang bisa dibilang udah lengkap ya buat Lenovo ya. Saat beli kalian udah dikasih Windows 11 plus OHS 2021 senilai 1,8 jutaan rupiah. Plus ada garansi 3 tahun plus ADP. Jadi ya udah lengkap, dan kalau misalnya ada masalah udah ada ADP, udah no problem. Dan oke, mungkin sampai sini dulu ya review Lenovo Yoga Book 9i 2023 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemestil.com agar dapat melihat perkembangan teknologi usia bidang IT, join Discord server, dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.